banget kamu. Lucu, 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 lucu. Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa tetap bahagia, tetap optimis, dan semangat dalam menjalani aktivitas kita sebagai ibu rumah tangga. Oke teman-teman, video kali ini jangan bosen ya kegiatan saya sehari-hari. Jadi alhamdulillah karena anak saya itu hari Sabtu kan libur. Jadi saya tuh agak santai gitu. Hari ini saya tidak sharing masak ya teman-teman, karena kemungkinan saya itu juga nggak masak karena kepengen makan di luar gitu ya. Jadi kepengen jajan sama anak-anak. Terus tadi pagi itu sebelum saya jemurin baju, saya itu beli mendoan di belakang perumahan ini ya. Terus sama beli arem-arem gitu ya untuk sarapan. Jadi sarapannya itu ya sarapan makanan berat gitu ya teman-teman. Makan mendoan, makan arem-arem, rasanya tuh nikmat banget ya. Sebenarnya tuh kepengen ya konsisten sarapan sehat kayak buah atau jus kayak gitu ya. Tapi dasar saya ya teman-teman kepengen mencoba makanan sehat, sarapan sehat, tapi tidak bisa istiqomah. Paling sehari, 2 hari, 3 hari, paling lama itu 1 minggu bisa berhasil. Tapi setelah itu kembali ke awal, kembali selera makan kayak mendoan, bakwan, kayak gitu teman-teman. Makanya badannya itu makin hari makin subur. Oke teman-teman, jadi tadi tuh saya udah jemurin baju ya, karena semalam sudah saya giling 2 gilingan teman-teman. Biasanya saya kalau cuci baju itu pas subuh ya, pas saya bikin sarapan, atau kadang-kadang juga malam hari. Pokoknya terserah saya aja, tapi lebih sering itu malam hari atau pagi hari. Terus jemurnya kalau misal saya nyucinya malam, ya jemurnya tetap pagi gitu ya teman-teman. Oke, ini saya merapikan mantel-mantel dulu ya, mau saya masukkan ke ini, ke bagasi motor ya teman-teman. Jadi kalau anak saya pakai mantel dijemur terus tidak dirapikan lagi, nah itu bagasi motornya penuh banget ya, karena ada mantel, ada makanan kucing juga. Karena kadang-kadang kalau pas saya pergi lihat kucing jalanan itu suka kasihan ya teman-teman, makanya saya selalu sedia makanan kucing di motor. Tapi kalau di mobil saya jarang nyimpen ya, karena memang agak susah gitu teman-teman, harus berhenti mendadak. Kalau motor itu kan lihat kucing gitu bisa balik lagi gitu ya, gampang. Kalau mobil itu kan harus ngikutin jalan yang sesuai ini ya aturan. Kalau motor itu bisa nyelip-nyelip gitu loh, bisa ngejar juga. Tapi sebenarnya saya itu bukan cat feeding gitu ya teman-teman. Kalau cat feeding itu kan memang sudah jadi rutinitas mencari kucing jalanan terus ngasih makan. Kalau saya itu cuman sedia, terus kalau pas lihat ya dikasih gitu. Jujur ya teman-teman, saya itu pecinta kucingnya itu baru aja. Jadi mungkin kalau saya pikir kembali ya, itu mungkin salah satu hidayah dari Allah ya teman-teman. Karena dulu terus terang saya itu belum terlalu suka sama kucing. Jadi kalau rumah saya kedatangan kucing nih, dan kalau teman-teman itu ngikutin video saya dari lama pasti paham kalau rumah saya itu selalu didatangin kucing ganti-ganti. Dan sering banget rumah saya itu untuk melahirkan kucing. Karena dulu saya itu tidak terlalu suka kucing, jadi kalau habis melahirkan ya, itu selalu saya kasihkan orang yang mau kayak gitu loh teman-teman. Karena saya memang terus terang tidak suka merawat kucing. Terus jujur ya, saya pikirannya tuh nanti rumahnya kotor kayak gitu teman-teman, terus bau gitu ya. Tapi mungkin kalau pas habis sholat, saya kan selalu berdoa minta hidayah, apapun hidayah yang baik dari Allah. Mungkin ini salah satunya ya teman-teman, saya diberikan hidayah untuk mencintai kucing kayak gitu. Makanya sekarang saya pelihara si Dudul ya, saya adopsi. Jadi Dudul itu datang ketika bulan puasa kalau nggak salah ya. Pokoknya sebelum lebaran kemarin ini teman-teman. Jadi ada kucing datang gitu ya, si Dudul ini. Dia tuh ngikutin kaki saya terus teman-teman. Pokoknya ngelibet, kalau orang Jawa bilang tuh dia tuh ngelibet terus gitu ya. Nah saya kan dulu masih geli gitu ya sama kucing, terus masih nggak mau dideketin lah. Intinya saya hanya bisa ngasih makan aja.
merasa iba, merasa kasihan aja lihat kucing, terus ngasih makan, udah nggak punya perasaan apa-apa kayak gitu teman-teman. Nah, karena ada Dudul itu datang, dia ngeliatin saya terus ya, terus saya ajak ngomong, dia ngedipin mata, terus ngelibet di kaki gitu. Nah, dari situ mulai timbul rasa sayang gitu teman-teman. Ini kok kucing ini ya, walaupun kucing domestik, kucing jalanan, tapi kok bersih kayak gitu. Makanya pas saya mau adopsi itu tanya-tanya dulu sama tetangga, takutnya karena Dudul itu bersih, ada yang memiliki kan, saya nanti takut kesalahan kayak gitu. Makanya setelah kalau malam tuh kadang saya berpikir apa ini salah satu hidayah dari Allah ya, supaya saya itu sayang banget sama kucing kayak gitu teman-teman. Terus saya pun langsung ngobrol sama Mbak Kori, sama Mbak Siti Aisyah, karena beliau itu kan memang penyayang kucing gitu ya, dan punya kucing udah lama. Terus tadinya saya nggak punya pikiran apa-apa, biasa aja ngelihatnya gitu ya. Terus Mbak Siti Aisyah juga pernah dubbing atau voiceover nangis cerita bahwa kucingnya mati. Di situ saya masih punya perasaan, ih kok bisa segitunya ya, ditinggal kucing mati bisa nangis begitu gitu loh. Saya dulu belum punya rasa cinta gitu ya sama kucing. Nah sekarang saya ngerasain teman-teman. Jadi kalau lihat kucing jalanan itu otomatis hati saya tergerak, pikiran saya tergerak, air mata saya juga otomatis tuh keluar kayak gitu ya. Jadi mohon maaf ya teman-teman, saya sharing seperti ini tuh bukan karena alay atau lebay, tapi ini saya hanya benar-benar mengungkapkan perasaan saya gitu ya. Saya meyakini ini adalah salah satu hidayah dari Allah. Saya mungkin dititipin makhluk lain selain manusia gitu ya, untuk saya rawat, untuk saya sayangin gitu. Walaupun bolak-balik itu Allah mengirimkan kucing datang ke rumah saya belum ada perasaan apapun teman-teman, hanya untuk memberi makan aja udah. Kalau memberi makan saya rajin, tapi untuk mencintai itu belum teman-teman. Tapi mungkin Allah mengirimkan Dudul untuk mengetuk hati saya gitu ya. Pokoknya saya rasanya ini adalah sebuah hidayah, alhamdulillah teman-teman. Nah di situ saya tuh kayak punya apa ya, kayak punya anak lagi rasanya. Jadi waktu itu benar-benar mulai timbul rasa sayang itu, si Dudul itu saya tinggal ke Jakarta. Saya ke Jakarta sama anak saya yang cewek itu ya, sekitar 1 minggu. Nah anak saya yang cowok di rumah. Nah si Dudul itu 3 hari tidak mau makan teman-teman, video call sama saya gitu ya. Dudulnya diliatin tuh, ngeliatin saya aja. Nah di situ tuh bisa-bisanya saya tuh nangis kejer pas di Jakarta gitu loh. Itu baru pernah saya ngalamin seperti itu teman-teman. Nah sekarang tuh rasanya saya lebih bahagia ya teman-teman, karena seperti teman-teman tahu ya, dan banyak yang tanya juga, suaminya di mana sih kok nggak pernah kelihatan. Saya udah sering banget menjelaskan kalau suami saya itu kan kerjanya di Jakarta ya teman-teman, pulangnya itu paling cepat 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Itu pun kalau tidak job set ke luar pulau, kadang-kadang ke Papua, ke Medan, dan sekarang sedang ada di Berau, Kalimantan teman-teman. Makanya jarang banget kelihatan di video ya. Nah kalau suami pulang saya juga otomatis tidak bikin video, karena benar-benar quality time sama suami kayak gitu. Terus anak-anak saya juga sudah pada besar, sudah pada sibuk dengan kegiatannya masing-masing ya. Anak saya yang besar itu sibuk kuliah ya, terus banyak tugas juga. Anak saya yang cewek yang kecil ini sudah SMK, dan dia itu pulangnya sore terus teman-teman, lebih sering jam 5 kayak gitu. Makanya sejak ada Dudul saya tuh seneng, karena saya itu bisa ngobrol ya sama dia, walaupun kucing kan gak bisa jawab, gak bisa ngomong ya. Ya anggap aja ngobrol sama bayi gitu teman-teman, karena anak saya udah besar, udah gak bisa untuk hiburan, dalam arti hiburan itu digemes-gemesin gitu loh teman-teman. Nah karena sekarang ada kucing ya di rumah, walaupun udah di steril masih aja kabur-kaburan kalau malam, tapi nggak apa-apa. Yang penting nanti bisa lebih sehat ya katanya ya. Maaf ya teman-teman, video saya kali ini ngobrolin masalah kucing, mudah-mudahan teman-teman nggak apa-apa ya. Oke, sekian dulu ya teman-teman video saya kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton, baik yang komen maupun tidak. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.